Oke, selamat sore teman-teman. Saya di Kampung Tua Terih. Di sana ada tulisan Desa Wisata Kampung Tua Terih. Nah, di hadapan saya sekarang ada tamu spesial yang sekarang barusan tadi mengisi acara di Kampung Tua Wisata ini. Di Kampung Tua. Jadi, Kampung Tua Terih ini salah satu kampung atau desa wisata yang ada di Kota Batam yang memang digadang-gadang untuk menjadi salah satu destinasi wisata untuk memajukan pariwisata di Kota Batam. Jadi hari ini di hari Ahad tanggal 2 Agustus tahun 2020 kita di Kampung Tua atau Desa Wisata Kampung Tua Terih ini kedatangan tamu istimewa karena mereka itu telah mengisi acara di sini yang intinya itu sangat mendukung untuk pariwisata di Kota Batam. Nah, kita kedatangan tamu, pertama kedatangan Mas dari Paguyuban MBC atau Magelang Batam Community. Kita kenalan dulu. Pertama dengan Mas Sinten? Umam. Mas Humam. Iya. Mas Humam. Rata tak cedak nih. Iki sakjane mic ya iki. Mas Humam. Sebelum nanti kita ke bapaknya yang bagian senian. Saya mau tanya dulu Mas Humam. Untuk MBC ini sebenarnya paguyuban apa sih Mas? Paguyuban MBC itu sebelumnya terima kasih waktunya, okay. Terima kasih undangannya sudah mengajak kita untuk sama-sama kita berkolaborasi, bergabung, okay. Memajukan desa wisata Kampung Terih ini. Nah, jadi Paguyuban MBC ini sebenarnya untuk merangkum keluarga besar yang ada di Batam, di Kepulauan Riau untuk sama-sama kita bersinergi, bersilaturahim, mempersatukan di perantauan. Nah, itu intinya di situ. Terus dalam hal sosial kita semuanya mencakup dalam hal sosial. Mungkin itu aja. Untuk paguyuban sendiri yang Magelang ini ada di Batam udah berapa tahun sih Mas? Kurang lebih udah 9 tahun. Udah 9 tahun, jadi mulai tahun 2011. Terus untuk anggotanya itu Mas, itu memang khusus untuk orang Magelang atau ada yang anggota keluarga gimana? Kalau anggota kita nggak menutup kemungkinan, kadang dia dari pihak istri orang Magelang, dari pihak suami lain Magelang, itu nggak masalah. Oh gitu. Nah, yang penting di Paguyuban Magelang ini ada peraturan yang di situ harus ditaati, ya disitulah bisa bergabung di Paguyuban. Oh, judulnya pokoknya ada judulnya Magelangan lah ya. Oke. Yang intinya nggak ngilangin rasa Magelangnya gitu kan. Berarti minimal kalau ada misalnya saya pernah sekolah jadi di Magelang selama 10 tahun atau 5 tahun nggak apa-apa berarti gabung ya? Nggak masalah, silakan. Oh gitu ya, walaupun kelahiran orang mana gitu ya? Nggak masalah. Berarti uang militer yang di kelahiran lulusan Magelang bisa no? Bisa semua. Bisa semua. Jadi teman-teman ternyata walaupun MBC ini memang paguyubannya orang Magelang memang masih terbuka, siapa aja boleh masuk. Yang penting minimal ada pernah berhubungan sama Magelang intinya dulu, atau pernah dulan-dulan ke Magelang di sana mondok selama 5 tahun 3 tahun itu bisa gabung di MBC. Kita pindah ke Bapak tadi menurut informasi dari Mas Nunung kan sebagai ketua kesenian di MBC ya. Bapak sinten namanya Pak? Saya Joko Susilo. Pak Joko Susilo. Terus kesenian MBC kesenian ini kesenian apa yang di situ? Namanya Topeng Ireng. Topeng Ireng. Topeng Ireng Putra Tidar, Magelang Batam. Putra Tidar itu kan saking Magelang ya. Lembah Tidar. Lalu kesenian ini kesenian asli daerah Magelang. Oh iya. Tadi ada tambahannya rampak butonya itu. Oh. Ya, tapi payungnya adalah Topeng Ireng. Ya, ada beberapa variasi. Sebenarnya kesenian Magelang ada banyak, seperti ada soreng, ada kubro, dan lain-lain. Jadi yang kami bawa sementara ini topeng. Untuk ini keseniannya itu lahirnya itu di Batam mengikuti MBC-nya atau lebih dulu keseniannya atau MBC-nya dulu lalu keseniannya Pak? Lebih dulu MBC-nya. Lebih dulu MBC. Berarti sekitar tahun berapa ya ada? Kalau keseniannya berapa tahun setelah? 2017 berarti 3-4 tahun yang lalu ya. Jadi teman-teman, jadi emang kesenian ini benar kata beberapa kata pepatah orang bijak, karena kesenian itu dibawa oleh orangnya dan itu memang menjadi ciri khas dari
orang tersebut. Misalnya gini, ini MBC udah lahir di Batam 9 tahun yang lalu. Ternyata dengan berjalannya waktu ya ternyata terus kelahiran ada mungkin rasa kangen sama kesenian daerah mungkin ya. Nah itu. Terus kita kembali Mas, siapa mau jenengin lali aku? Humam. Aku ini lali ya. Mas Humam. Sekarang kan yang dibawa ke sini itu di Kampung Tuatri ini kok kemarin pengen tampil di sini itu apa sebenarnya Mas Humam? Kita motivasi untuk tampil nih, kita nggak menutup kemungkinan untuk sama-sama kita membangun, meramaikan tempat wisata yang ada di Batam. Nah, terutama mereka yang mendekat ke kita, ya kita bantu support seperti apa. Oh iya. Seperti apa, kita nggak menutup kemungkinan apa-apa. Jadi sebenarnya yang penting niatnya kita majukan kesenian dulu dan memajukan pariwisata yang ada di Kota Batam. Terus untuk Pak Joko sendiri, ada tujuan tersendiri nggak misalnya mengapa kok membawa rombongan keseniannya ke sini selain yang disampaikan oleh Mas Humam? Iya. Yang pertama tentu tadi seperti yang penjelasan sampun sampaikan tadi, ini ciri khas dari Magelang. Jadi biar semakin diketahui banyak orang, oh topeng ireng itu punyanya orang Magelang toh, gitu kira-kira. Karena banyak juga ternyata yang orang pernah di Magelang tinggal lama tapi belum tahu kalau ternyata ada topeng ireng. Oh, yang jadi, sebenarnya menjadi ciri khas ya dari karena topeng ireng adalah asli, kesenian asli dari Magelang. Makanya banyak sekali yang belum tahu. Jadi kalau di tanah perantauan ini selain kita seperti tadi mungkin ada rasa rindu dan lain sebagainya, tapi lebih dari dalam lubuk hati kami ada niatan untuk waduh, ini anak-anak kami yang di Batam kalau nggak dikenalkan dengan apa budaya ini, budaya tari-tarian tradisional peninggalan nenek moyang kita, bagaimana nanti bisa mereka mengenal. Nah, berawal dari niatan seperti itu, makanya kami kemudian lahirlah topeng ireng ini. Terus tadi kan saya tadi mengikuti acaranya dari awal, ternyata acara hari ini yang datang itu topeng ireng junior ternyata ya. Pak Joko itu apa termasuk salah satu pembelajaran kepada anak-anak atau gimana? Betul, itu tadi yang hubungannya dengan niatan kami untuk supaya ke depan jangan sampai terputus. Jadi topeng ireng memang di Batam ini kan cuma ada satu, gitu. Jadi yang besar-besar itu ya ada kesibukan kerja dan lain sebagainya. Nah ini yang kami tampilkan perdana ini adalah anak-anak yang masih kecil-kecil, gitu. Jadi memang mereka ini mungkin baru tampilan yang ketiga kali bagi mereka. Yang junior, ya, yang junior. Kalau yang kakak-kakaknya yang besar-besar sudah sering pengalaman lah, pokoknya senior, sudah profesional lah pokoknya. Ya sudah sering kali ikut event-event di Batam khususnya, gitu. Lalu motivasinya itu tadi supaya karena nanti yang besar-besar kan rata-rata pekerja. Kalau mereka selesai kerjanya di Batam, ada yang pulang kampung segala macam, kami sudah nyiapin penerusnya. Generasi gitu, penerus ya. Iya, kira-kira begitu. Jadi teman-teman, saya ketemu Pak Joko ini sebenarnya dulu pertama mungkin pas ramenya ada Batam International Culture Carnival itu di sekitaran Nongsa ini juga. Terus ada pesan khusus nggak dari Pak Joko untuk gimana memajukan pariwisata di Batam khususnya di Teri atau di Batam secara umum? Iya, kalau saya pesannya mungkin gini, semua stakeholder, semua pihak yang berkecimpung di dunia pariwisata, mari kita saling support satu dengan yang lain. Karena kalau tidak seperti itu mungkin berat ya kalau sendiri-sendiri berusaha untuk bangkit gitu. Tapi kalau dengan bergandengan tangan itu akan sangat mungkin terjadi. Kalau Mas Hima, siapa mau jenenge? Lali terus aku. Huma. Mas Humam sendiri ada pesan khusus nggak kepada generasi selanjutnya? Maksudnya kan jenengan kan saya lihat walaupun sebagai ketua paguyuban kan sosoknya masih milenial lah, masih muda, belum senior banget, masih generasinya saya pikir masih generasi sangat antusias untuk orang-orang up to date sekarang. Ada pesan-pesan nggak untuk mereka Mas, yang milenial sekarang ini?
Pesan-pesan ya untuk paguyuban ya, kalau untuk yang milenial bahwa pentingnya sekali untuk gabung di paguyuban. Oke. Nah, itu untuk digabung paguyuban itu tidak ada rasa rugi. Karena ada sesuatu apa pasti dari keluarga yang dekat yang di paguyuban ini pasti yang paling membantu gitu. Oh iya. Siapapun itu pasti, kalau misalkan dia sakit di rumah sakit, otomatis dari paguyuban akan dipanggil duluan. Siapa yang enggak? Ya dari paguyuban, ya kita yang jalan sendiri. Kayak gitu. Jadi jangan seolah-olah kita itu masih muda, masih kuat, hobinya jalan-jalan ini beda dengan nggak masalah. Kita bisa sharing, kita bisa rangkul bersama. Ayo kita buat seperti yang orang muda mau. Nah, yang jiwa muda mau, yang orang tua mau. Jadi nggak menutup kemungkinan lah. MBC sendiri itu melingkupi yang muda atau yang tua atau dua versi Mas, jadi satu Mas? Dulu pertama ada MBC muda dan tua. Sekarang kita satu. Oh, MBC. langsung Satu MBC, bawahnya kesenian. Oh, gitu. Kesenian, makanya kita latih yang anak-anak ini untuk kedepannya apa? Masa depan di paguyuban. Oh, gitu. Kadang kan selama ini kan kesenian ada, orang pendatang kan dari Magelang ikut kerja di sini, habis kontrak udah pulang. Jadi siapa yang mau nerusin? Nah, kalau ini kan anak-anak itu sendiri dari keluarga Magelang. Jadi otomatis kebanyakan udah tinggal di Batam. Nah, itu kan. Jadi memang tujuannya itu memang regenerasinya itu bisa berjalan. Oke teman-teman, jadi ternyata emang seperti yang sudah disampaikan beberapa orang bahwa regenerasi itu penting. Apapun intinya, saya sudah beberapa kali jalan ke beberapa negara. Saya di Malaysia, di Singapura, saya bertemu orang Jawa, ternyata mereka tuh masih melestarikan budaya Jawa. Dimanapun ternyata saya luar biasa sekali antusiasnya. Saya di Batam ini dengan pluralismenya yang luar biasa, ternyata teman-teman atau saudara-saudara sedulur-sedulur dari Magelang ini masih sangat melestarikan Mahayu Bagyo lah kalau bahasa halusnya, itu masih melestarikan. Oh, ini loh budaya kita. Untuk ini sendiri Mas, apa namanya? Latihannya berapa kali sehari atau berapa minggu sekali? Untuk latihan kita 1 minggu sekali, yaitu tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu ya, tiap hari Ahad di lokasinya di Batu Haji. Di Ruko Batu Haji Asri. Oh, Batu Haji. Oke. Jadi teman-teman kalau yang mau gabung atau yang di luar sana yang ternyata masih ada orang Batam, yang ada hubungan orang Magelang yang pengen gabung, pengen nonton latihannya, pengen gabung di latihannya, bisa tiap hari Ahad nih Mas. Ya, hubungi nomor ini. Hubungi nomor nanti tak kasih di deskripsi nomornya Mas Buman. Keliru terus. Mas Pak Joko, ada lagi yang mau disampaikan Pak Joko? Saya rasa cukup. Cukup ya? Jadi intinya pokoknya kita semua saling mendukung satu dengan yang lain. Gitu, supaya tujuannya wisata Batam bisa bangkit lagi lah seperti yang kemarin-kemarin. Gitu. Ya kalau kami salah satunya ya dengan apa namanya, dengan kesenian yang kami punya. Mungkin ini hal kecil yang kami bisa buat, tetapi kami melakukannya dengan sepenuh hati, dengan hati yang sangat besar, sehingga menjadi semangat buat kami untuk terus mengembangkan kesenian ini. Kalau Mas Suman ini ada lagi yang mau disampaikan? Udah Cukup ya? Oke, terima kasih teman-teman. Ada yang mau disampaikan nggak? Matur nuwun teman-teman. Semoga teman-teman yang di rumah yang masih menyaksikan video ini tahu bahwa memang kita itu butuh sesuatu untuk melestarikan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Sayang dari orang mana, dari orang Jawa di mana. Saya coba Oke, wis. Nah, tahu apa? Oke, matur nuwun. Saya Demang Marson Suratmojo. Untuk teman-teman semua, semoga informasi ini menginspirasi teman-teman bahwa kita itu harus bangga dengan budaya kita. Kita itu harus yakin dengan budaya kita bahwa kita itu punya budaya yang luar biasa sekali. Bahwa kita itu punya sesuatu yang bisa kita tonjolkan di dunia dan dimanapun kita berada, bahwa kita itu punya sesuatu yang bisa kita pegang. Terima kasih, matur nuwun. Matur nuwun Mas. Nggih, Mas Joko, Mas Suman. Matur nuwun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini